Dan sesuai bannernya, thank you. Dan sesuai bannernya kita bakal ngebahas tentang salah satu puisi Rina Tejo gitu. And then uh, aku mau ucapin terima kasih banyak karena sudah meluangkan waktunya malam hari ini buat kita bertemu lagi, kita say hello lagi. Dan semoga ilmu baru kali ini bermanfaat buat kita semuanya gitu. Kali ini kalian bakal ditemenin sama Kak Anissa gitu. So, kita langsung ke acara inti gitu ya. Dan boleh silakan Kak Anissa bisa lead the show. Oke, thank you Kak Cita. Silakan. Yes. BTW suara aku agak serak nggak sih? Di kalian aman nggak ya? Iya, suaranya Kak Anissa kayak orang batuk. Sorry. Maaf ya kalau mungkin suaraku agak mengganggu, agak berbeda dari kemarin. Mungkin karena aku hari ini banyak bicara gitu. I'm so sorry karena kurang maksimal buat suaranya, tapi aku akan berusaha sebaik-baik mungkin untuk mengontrol suara. Oke, thank you Kak Cita. Oke, sebelumnya aku mau izin share screen dulu ya teman-teman. Bentar, masih loading. Oke, udah masuk ya. Oh, berarti ada yang baru join. Oke, udah aku masukkan. Udah full screen belum ya? Udah ya? Oke, udah. Oke. Oke, sebelumnya aku ucapin selamat malam minggu semuanya teman-teman di sini. Aku yakin dari teman-teman semua pasti ada yang jomblo, ada yang udah punya pasangan, tapi ayo kita coba untuk malam mingguan di sini membahas terkait dengan bedah puisi gitu. Bedah puisi dari I See You Like a Flower karya Tejo gitu. Nah, sebelumnya mungkin teman-teman penasaran ya, kenapa sih Kak kok pingin banget untuk ngebedah ini? Pertama, pertama di sini aku tertarik sama cover bukunya gitu karena dia simple, minimalis tapi kayak udah langsung to the point. Yang kedua, eh, karena aku suka banget yang namanya bunga. Jadi waktu aku melihat judul bukunya aku udah suka gitu. Yang ketiga, buku ini itu cocok dengan tema festival Asmara Loka yang dibawa Iri Desa gitu, yaitu tentang Wait for Your Love gitu. Emang semirip apa sih Kak temanya? Emang seseru apa sih temanya? Gitu. Nah, nanti kita bahas di sini dari puisi-puisinya. Oke. Mungkin sebentar ya ada iklan. Buat Kak Nimas, untuk mengaktifkan audio, bisa klik pojok kiri bawah ada gambar mikrofon. Nah, nanti klik gambar mikrofonnya dan pilih connect to audio. Gitu. Silakan dicoba Kak, nanti kalau ada kendala bisa apa namanya? Bisa by chat ya. Kak, kita tolong ya di chat kan karena Kak Nimas nggak bisa dengar suaranya. Oke. Lanjut. Nah, mungkin kemarin teman-teman ada yang belum ikut, jadi aku mau memperkenalkan diri lagi gitu. Nah, nama aku Anissa Juban, teman-teman bisa panggil Kak Nisa atau Kak Juban ya. Bebas mau panggil siapa aja, karena itu semua namaku dan teman-temanku juga ada yang manggil Anissa, ada yang manggil Juban juga gitu. Dan aku hanya perempuan biasa, oke? Yang suka puisi, senja, hujan, dan bunga, dan segala antek-anteknya. Aku suka hujan, tapi nggak suka kehujanan. Gitu. Aku suka lagu minor juga, yang galau-galau, nggak tahu kenapa, karena rasanya nyaman aja, apalagi kalau kita dengerin waktu hujan. Gitu. Dan selamat datang ke playground aku, mari kita senang-senang pada malam hari ini. Jadi jangan sedih kalau teman-teman jomblo, karena aku bakal temenin teman-teman pada malam hari ini. Oke. Nah, kita kupas dikit terkait biodata gitu. Biodatanya.
Penulis bukunya itu Natejo. Sebenarnya aku juga belum tahu beliau siapa, tapi pas aku menemukan buku ini, nah aku barulah tahu, oh ternyata Natejo ini beliau merupakan penulis atau penyair dari Korea Selatan. Dan beliau tuh kalau di Indonesia tuh sekelas Sapardi Djoko Damono. Jadi ibaratnya kalau di Indonesia punya Sapardi Djoko Damono, kalau di Korea tuh punya Natejo. Tapi ya teman-teman, waktu aku pertama kali nge-search nama beliau tuh yang muncul bukan Natejo yang beliau seorang penulis, tapi Natejo orang lain, yaitu seorang singer kalau nggak salah. Aku bingung, ini aku bener nggak sih yang aku temuin gitu. Akhirnya waktu aku cari-cari lagi, oh ada kesamaan nama. Jadi kalau misalnya teman-teman nanti cari di internet, hati-hati ya gitu. Bilang aja Natejo I See You Like a Flower biar nggak salah. Karena kalau teman-teman hanya nge-search Natejo aja itu munculnya singer apa penyanyi gitu. Kemudian di sini yang buatku menarik juga, penyuntingnya ialah Bang Adimas Immanuel gitu. Waktu aku ketik nama beliau juga, ternyata beliau juga seorang penulis gitu dan telah menerbitkan beberapa buku antologi puisi. Jadi menurutku ya emang pas nggak sih gitu. Kan ini kan bukunya bahasa Korea ya teman-teman ya. Kemudian diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dan disunting oleh Bang Adimas yang mana beliau juga berkecimpung di dalam dunia puisi gitu. Dan hal ini pun aku juga pernah merasa iri pada salah satu penulis Indonesia. Mungkin teman-teman tahu Rintik Seduh atau Kak Sana atau Kak Paus. Yang teman-teman tahu bahwa Kak Sana itu pernah kolaborasi sama Sapardi Djoko Damono. Gitu. Yang mana tuh kolaborasi puisi lintas generasi. Menurutku itu benar-benar suatu privilege yang Masya Allah sekali, yang wow banget gitu loh. Dan aku sangat iri sekali jujur, karena kayak itu kesempatan emas banget, nggak semua orang bisa apa ya, bisa menduduki posisi Kak Sana. Oke, lanjut. Buku ini terbit tahun 2020 dan aku beli bukunya waktu diskon. Jadi kalau di sini tertera harga 81.000, waktu itu aku hanya mendapatkan harga 50.000 plus ongkir karena waktunya diskon. Ya, aku pemburu diskon. Mungkin teman-teman wajar ya. Kita semua pemburu diskon buku di sini. Oke, lanjut. Nah, di sini yang buatku menarik ialah biasanya kan kalau kita buka buku di halaman awal-awal tuh ada kata pengantar atau ucapan terima kasih. Nah, beliau ini mengatakan bahwa buku I See You Like a Flower itu merupakan buku kumpulan puisi dari pilihan pembacanya yang ada di internet. Gitu. Jadi puisi-puisi yang beliau masukkan di buku I See You Like a Flower ini merupakan pilihan pembaca. Gitu. Kenapa? Karena menurut beliau, puisi yang paling representatif dari seorang penyair bukanlah ditentukan oleh penyair itu sendiri, melainkan oleh pembacanya. Itu yang beliau katakan di kata pengantar itu. Dan aku kayak, sejauh itu ya beliau, maksudnya tujuan beliau menulis, visi beliau menulis itu sangat jauh sekali. Beliau nggak sekedar menulis aja, nggak asal menulis aja, tetapi beliau juga ingin pembacanya itu ikut andil dalam pemilihan puisi beliau yang ada di buku ini. Dan yang teman-teman yang buatku menarik tuh, beliau ada bilang seperti ini, bentar aku agak lupa, aku bukakan dulu ya. Nah, beliau bilang gini, saya meminta maaf kepada pohon dan kepada cahaya mentari karena sekali lagi mengeluarkan buku dan menghamburkan kertas di bumi yang merupakan planet yang sudah tua ini. Mari kita ucapkan salam bersama. Kayak speechless nggak sih? Beliau tuh juga aware terkait dengan lingkungan dan beliau merasa bersalah karena telah menerbitkan buku. Mungkin bagi sebagian orang kayak senang nggak sih kita bisa menerbitkan buku, tapi ada satu sisi beliau tuh yang beliau merasa bersalah karena telah menghamburkan kertas di bumi. Itu yang buat aku juga suka sekali dengan pemikiran beliau ini. Oke, lanjut. Nah, kalau teman-teman pengen tahu, di daftar isi buku I See You Like a Flower itu dibagi menjadi 3 bagian. Dan kalau teman-teman tanya, kenapa Kak kok dibagi 3 bagian? Aku pun nggak tahu, karena waktu aku cari-cari di internet, kenapa alasnya tuh nggak menemukan gitu. Dan saat aku baca pun, hanya bagian satu itu
sejumlah sekian puisinya. Kemudian bagian 2 sejumlah sekian, bagian 3 sejumlah sekian. Aku tuh pernah menghitung jumlah puisinya sekitar 110 atau 115-an gitu. Dan itu dibagi menjadi 3 bagian. Dan nggak ada apa ya, biasanya kan kalau ada bagian atau bab lah kalau di novel ya. Kalau ada bab kan biasanya ada judulnya. Ya meskipun beberapa ada yang nggak ada judulnya kan. Nah tapi di sini tuh beliau nggak menjelaskan gitu loh, kenapa kok dibagian jadi 3 bagian gitu. Akhirnya aku memutuskan gitu. Ini menurut pandanganku sendiri ya yang akan kita bahas pada malam ini, yang mana di bagian pertama itu lebih ke bagian pengakuan dan pengaguman seseorang terhadap orang yang dicintainya. Kemudian bagian 2 itu merupakan kerinduan mendalam terhadap seseorang itu. Dan di bagian ketiga atau ibaratnya itu ending, yang mana itu adalah putus asa dan kekhawatiran. Nah, mari kita lihat kenapa sih kok aku bisa menyebutnya seperti ini. Yang bagian pertama ya, yaitu pengakuan dan pengaguman. Oke, jelas kan ya gambar puisinya? Nah, di halaman pertama ini aku dari beberapa puisi agar tidak terkena hak cipta ya aku pilih ya teman-teman ya, tidak semua aku gambarkan gitu. Ada puisi yang judulnya Aku Kau. Ini halaman pertama, yang mana tertulis, kau tak perlu tahu seberapa besar aku menyukai dirimu. Hatiku yang menyukaimu hanyalah milikku. Rasa rinduku penuh dan meluap, meski hanya milikku sendiri. Kini aku bisa menyukaimu meski tanpa dirimu. Nah, di sini aku melihatnya penulis memperjelas bahwa di buku ini tuh hanya ada aku dan kau. Nah, ini kan merupakan suatu bentuk pengakuan ya. Kayak aku nggak mau ada orang lain, aku cuma pengen ada aku sama kamu aja. Gitu. Jadi pemeran utama dalam buku ini adalah mereka, aku dan kau. Gitu. Ini satu hal yang aku tangkap dari bagian pertama. Ya lanjut. Nah, kemudian ada judul puisi yang melewati satu orang. Satu orang terlewat muncul orang yang lain. Sekali lagi melewati satu orang untuk orang yang lain. Aku melihatmu bagai melihat bayi. Dahi yang berkerut, bibir yang berkatuk. Apakah ada sesuatu yang membuat hatimu tak nyaman? Aku melihatmu bagai melihat bunga. Nah, coba teman-teman highlight di kalimat yang terakhir. Aku melihatmu bagai melihat bunga. Penulis ini memiliki perumpamaan bahwa keindahan orang yang dicintainya itu bagaikan bunga. Dia ini mengagumi orang yang dicintainya bagaikan bunga. Kalau teman-teman tahu kan bunga itu indah, warnanya indah, baunya harum, kayak bagus banget, definisi yang sempurna. Dan beliau tuh ingin memberikan apa ya, pengakuan bahwa aku suka loh sama kamu, aku cinta loh sama kamu, kamu tuh cantik kayak bunga. Nah, aku tuh melihat seperti itu. Jadi bagian satu tuh seperti apa ya, seperti penuh dengan pernyataan cinta. Nah, seperti itu. Penuh dengan pernyataan cinta yang sangat tulus. Dan dari semua puisi di bagian satu, aku menemukan favoritku. Judulnya Doa Harian. Orang pertama yang ada dalam cintaku adalah dirimu. Orang pertama yang kusebut dalam tobatku pun adalah dirimu. Oh, nggak tahu kenapa kok aku ngebaca ini tuh berasa baper banget tahu, kayak ini tuh dalam banget isinya, kayak penulis tuh sangat-sangat mencintai orang yang dicintainya. Bahkan dia merumpamakan bagaikan bunga. Bahkan sampai dia ini meminta setiap hari gitu, meminta dalam tobatnya gitu. Doa-doa harian itu tentangnya gitu. Dan oh jadi keinget, aku tuh pernah ini hanya dalam forum aja ya. Aku tuh pernah kayak suka sama orang karena dia pernah bilang di radio seperti ini. Aku itu sangat sayang sama kakak-kakakku, bahkan aku mendoakan mereka setiap malam sebelum tidur. Dan semenjak itu aku jadi speechless sendiri, kayak aku tuh nggak pernah ngelakuin itu loh ke orang-orang yang aku cintai.
Nah, kayak gitu loh. Jadi, membuatku menjadi refleksi terkait dengan doa. Bahwa suatu bentuk usaha kita untuk orang yang dicinta tuh bisa dengan melangitkan doa. Like that. Oke. Jadi, aku merasakan seperti dicintai juga di dalam puisi di bagian satu ini. Oke. Nah, kemudian teman-teman, setelah sekilas nih, tadi aku spill dulu tiga ya berarti ya. Ada tiga puisi yang di bagian satu. Kira-kira apa yang teman-teman rasakan? Ada yang mau ini nggak mengungkapkan perasaannya? Boleh dong, kita sambil diskusi aja ya. Ini kan kita sharing-sharing ya. Jadi ayo kita coba ngobrol-ngobrol nih. Gitu. Kita udah selesai di bagian pertama. Kira-kira apa yang kamu rasakan? Apa yang teman-teman rasakan setelah membaca tiga puisi bagian pertama di buku I See You Like a Flower? Boleh dong, ayo. Ayo nggak apa-apa, jangan malu-malu ya. Coba, apa yang teman-teman rasain? Di sini ada Kak Kamelia, ada Kak Deti, ada Kak Imas, ada Kak Rameswari, dan Kak Zafira Azahra, dan ada satu akun lagi yang nggak tahu, belum di rename namanya. Boleh juga untuk unmute. Jadi yuk, apa nih yang teman-teman rasakan setelah membaca tiga puisi tadi gitu. Tadi ada apa aja ya puisinya? Ada doa harian, ada aku kau, dan ada melewati satu orang. Mungkin buat teman-teman ada yang kepikiran, Kak, sepertinya aku melihat ada sisi lain deh dari puisi ini. Boleh, nggak apa-apa. Coba kita diskusi bareng-bareng, kita bedah bareng-bareng terkait bagian satu ini. Jadi dong teman-teman, atau mungkin dari Kak Cita nih, mau memulai duluan biar teman-teman nanti mau juga mulai. Mulai juga. Sebenarnya lebih ke speechless sih, Kak. Sama yang tadi yang doa. Oh, yang doa Kayak, yang, ih, aku iya, senyum tahu. ya kan, greget kan. Itulah alasannya menjadi favoritku Kak Cita. Simple, sederhana, tapi iya. Ya, meskipun sederhana tetapi sangat mengena. Ih, Yang lain ada yang mau ini nggak? Ayo dong, biar kita apa sambil ngobrol aja yang seru. Boleh yuk. ada Um, yang pernah baca juga barangkali ada salah yang pernah satu baca. buku ini atau mungkin tulisan Natiju yang lain. Ya, betul. Karena beliau nggak hanya menulis buku ini, ada beberapa buku yang udah diterbitkan sama beliau. Gitu. Aku coba tunjuk kali ya, Kak Cip ya. Coba deh aku Boleh. pengen... Kayak aku kemarin. sorry, sorry. Kayaknya yang baru datang malam ini ada kan ya? Aku baru notice ada... Kak, oh, Kak Ada Nyimas. Kak. Iya, Ya, Kak Nyimas ya. Halo Kak, udah bisa kan ya mikrofonnya? Mana? Oh ini. Halo Kak, Kak Nyimas. Kak Nyimas Aisyah Peng. Ini bisa di ini Kak, diklik lagi mikrofonnya biar kebuka, biar on. Halo, halo Kak. Nggak apa-apa, sambil kenalan. Karena kemarin kita udah kenalan gitu. Nggak apa-apa, yuk. Aku temuin ada aku. Yuk Kak Nyimas, nggak apa-apa Kak. Santai-santai. Kita semua manusia kok. Ayo, ayo. Yang lain aja. Oke. Oke, nanti Kak Nyimas coba di akhir ya. Mungkin yang paling atas ada Kak Kamelia.
Halo, Kak Kamela bisa on mic nggak ya? Halo Kak, Akhirnya, halo. Kemarin ikut ya Kak, ya Kak Kamela, betul ya? iya Kak, Hmm. ikut. Aku notice kamu. Oh ya Kak, gimana Kak Iya. perasaan Kak Kamel gitu setelah membaca tiga puisi di bagian satu ini? Atau mungkin ada nggak sisi lain yang Kak Kamel temuin gitu? Eh, Kayaknya yang tadi deh Kak, yang bagaikan bunga itu. Yang bagikan bunga ini Miswan. Ah iya Kak, Yaps. kayak Oh. kerasa relate aja gitu Kak. Soalnya Hmm? apa ya, eh, puisinya tuh kayak menuju ke crush gitu loh Kak, ke crush Oh. gitu. Jadi kayak, aduh relate banget lagi apa ya, posisinya pas banget gitu, situasinya pas banget ngeliat puisi ini. Oke. Kayak apa ya? Tergila-gila sama keras kita. Iya Kak, bener. I see it. Oke. Apa jangan-jangan Kak Kamal lagi jatuh cinta nih? Aduh, gimana ya? Oke, oke. Thank you. Tapi Kak, dari tiga puisi yang ini, yang jadi favorit Kakak yang mana? Tadi ada Doa Harian, ada Melewati Satu Orang, sama Aku Kau. Mana yang paling favorit Kak Kamel? Yang favorit kayaknya yang aku kau deh Kak. Yang Lebih mana Aku ngena Kau? lagi. Oh, Yang ini. aku kau Kak. Iya, Iya. ngena banget. Iya kan. Aku juga penasaran maksudku dalam apa ya Kak? Dalam pemilihan list puisi urutannya itu loh. Kenapa kok judul ini yang paling pertama gitu loh? Aku penasaran banget. Menurut Kak Kamel, kenapa kok dia ini menjadi yang pertama? Jadi urutan pertama. Ada kepikiran nggak Kak? Di urutan pertama kayaknya karena ini deh Kak. Eh, Bahasanya itu, Hmm? gaya bahasanya itu mudah banget dipahamin Hmm. dan mungkin eh, beberapa orang tuh bakalan langsung, oh iya nih, kayaknya ini sesuai banget deh sama situasi aku saat ini Hmm. gitu. Hmm. Kayak langsung to the point nggak sih? Ini loh. Iya Kak, bener. Oh, I see. Oke, oke. Aku juga setuju sih. Karena ini emang bahasanya sederhana, karena sungguh mengena dan langsung to the point. Kayak yang ingin penulis sampaikan di bagian satu tuh ini loh, sebuah pengakuan dan pengaguman. Dan mungkin ya Kak Kamel, aku juga notice di judulnya, di subjek aku dan kau. Nah, menurutku di subjek ini tuh yang juga menjadi prioritas penulis untuk menaruh puisi ini di halaman pertama. Karena ingin menekankan itu, aku dan kau itu. Kayak dia nggak mau ada orang lain, bucin berat. Gitu. Hmm, Thank you ya Kak Kamel. Sama-sama Kak. Yuhi, sekarang kita lanjut perjalanan kita. Nah, di bagian kedua, gitu. Nah, di bagian kedua ini, menurut aku, dia penuh dengan kerinduan yang mendalam, gitu. Siapa sih yang tidak kenal dengan sosok rindu? Oke, dari semua judul puisi, aku ada pilih dua puisi. Yang pertama, judulnya Bertanya Pada Angin. Gitu. Aku bertanya kepada angin, apakah di tempat itu masih mekar bunga atau muncul bulan? Aku bertanya kepada angin, orang yang kurindukan yang tak terlupakan, apakah masih ada di sana sambil menungguku? Apakah ia masih menangis sambil bernyanyi sendiri lagu yang dulu aku nyanyikan? Nah, di sini tuh seperti pertanyaan yang tanpa jawaban. Kayak, kenapa juga sih kita bertanya pada angin gitu loh? Kan nggak mungkin dapat jawaban ya sama angin. Dia cuma hanya lewat aja di sekitar kita, hanya menyalurkan angin aja, hanya berdesis aja gitu. Kayak percuma.
percuma kita ngobrol sama angin karena kita nggak bakal dapet jawaban gitu. Nah dari sini tuh tergambarkan bahwa rindu, rindu seseorang itu bisa jadi merupakan bentuk perhatian yang kadang terlupakan gitu. Mungkin orang mikirnya, iya apaan sih kok rindu-rindu mulu, iya apaan sok rindu. Padahal rindu itu merupakan bentuk perhatian yang kadang orang sepelekan. Kayak, iya apaan sih kok sering kangen. Kayak apa sih ya? Kayak orang-orang tuh menganggap hal remeh terkait dengan rindu, tapi menurutku rindu itu merupakan bentuk perhatian yang kadang terlupakan. Hmm. Terus puisi yang kedua, di bagian dua yang aku pilih itu ada orang yang aku sukai. Orang yang aku sukai merasa sedih ketika ada hal yang membuatnya sedih. Dan merasa menderita ketika ada hal yang membuatnya menderita. Saat berdiri di hadapan orang lain, dia tidak angkuh. Saat berdiri di belakang orang lain, dia tidak merasa rendah. Orang yang aku sukai membenci apa yang ia benci dan mencintai apa yang ia cintai. Ia orang biasa yang seperti itu. Nah, menurutku puisi ini tuh puisi yang tandu karena dalam pikiran penulis hanya ada dia yang buat tandu. Coba deh bayangin. Di sini dia tuh seperti sangat mengenal orang yang dicintainya, gitu. Dia sangat mengenal orang yang disukainya bahwa kalau dia sedih, jadi bakal sedih, gitu. Kalau dia menderita, ya berarti ada hal yang membuatnya menderita. Dan dia tuh sangat apa ya mengenal pribadi orang yang dicintainya atau orang yang disukainya, gitu. Yang saat dia berdiri di depan orang lain, ya dia nggak angkuh. Gitu. Saat dia berdiri di belakang, ya dia nggak merasa rendah. Gitu. Jadi kayak dia itu benar-benar dalam pikirannya tuh hanya orang disukainya dan dia sangat mengenal pribadi orang disukainya. Tapi yang di sini yang buat aku notice, kenapa dia hanya memikirkan aja ya? Itu apakah dia sedang rindu? Nah, ini menjadi bentuk pertanyaan buatku. Kemudian di bagian dua yang menjadi favoritku, judulnya kebahagiaan. Ada rumah tempat kembali di malam hari. Ada orang yang bisa dipikirkan dalam hati di kala susah. Ada lagu yang bisa dinyanyikan sendiri di waktu sepi. Sebenarnya alasanku kenapa aku suka ini yaitu ada di bait pertama puisi ini. Yang tertera, ada rumah tempat kembali di malam hari. Itu deep banget loh. Teman-teman pernah mendengar ini nggak? Apa perbedaan house dan home di bahasa Inggris? Karena mereka artinya sama-sama rumah gitu. Mungkin aku mikirnya, alah kita bisa pakai keduanya kok, mau pakai house kayak, mau pakai home kayak kan sama aja. Tapi ternyata itu memiliki makna lain. Kalau house itu kayak lebih ke bendanya gitu. Tapi kalau home itu perasaannya. Betul nggak ya Kak Cita ini aku ngomongnya dalam bahasa Inggris kayak gitu. Iya, benar. Heeh. Jadi kayak Jadi host itu inget lebih Dilan, rindu itu berat biar aku saja. Ya udah Kak Deti ada aja yang rindunya komen Kak. wait Ah, aku mau limpahin, baca. limpahin ke Kak Deti rindunya. Jadi ingat bilang rindu itu berat. Oh, yang puisi pertama ya. Ditanggung. Nanti kita bahas. Oke, oke. Jadi iya, di bagian itu yang bikin jadi favoritku karena ada kata rumah. Kayak mungkin orang berpikir rumah hanya sekedar tempat istirahat ya, tetapi sebenarnya rumah itu bisa menjadi tempat kembali, tempat ternyaman, safe place-nya orang-orang. Gitu. Oke. Kemudian, nah, kira-kira teneneng dari ketiga puisi tadi yang teman-teman udah baca, apa sih yang buat teman-teman rindu? Oh, nah karena Kak Deti listnya keinget Dilan, aku pengen Kak Deti on mic dong Kak. Halo. Halo Kak. BTW Kak Deti ini ngebaca novelnya Dilan nggak atau ngelihat film Dilan?
Aku penggemar beratnya Dilan. Oh my God, kita sama. Tapi yang membuatku, apa namanya Kak, yang membuatku suka sama Dylan awalnya bukan karena ceritanya, tapi karena pemain filmnya, baru aku tahu ada novelnya. Kebalik ya. Tapi iya sama banget aku juga Oh iya. awalnya Heeh. kayak ya ampun suami aku Iqbal Ramadan main film. Ya ampun, kocak banget. Aku tuh sampai, apa ya, sampai teman-teman kosku dulu, itu kayak bilang, mereka bosen dengerin aku, apa, cerita Dylan. Karena saking aku sukanya sama ini. Iqbal gitu. Oh ya, ini Kak Deti. BTW setelah Kak Deti nih membaca 30 tadi Kak, Kak Deti ini nggak ada perasaan rindu nggak untuk saat ini? Entah itu rindu ke seseorang, rindu ke sebuah perasaan atau keadaan atau situasi gitu nggak Kak? Aku rindu sama suasana, Mm-mm, orang, tempat, mm-mm, mm-mm, waktu. Aku belum merasakan trauma yang mm-mm. perlahan-lahan aku mulai sembuhin sih. Ya mungkin banget. I see, I see, I Kayak see. dia itu Mm-mm, yang bikin aku trauma, yang mm-mm, bener-bener aku sampai kayak orang yang beda. Tapi mm-mm, di saat yang bersamaan juga aku tuh rindu di mana suasana hati aku yang sebahagia itu dulu yang gak pernah mm-mm, mikirin eh, esok bakal gimana, yang gak pernah aku nangis-nangis sampai mm-mm. aku sakitan, kayak bener-bener sakit banget. Tapi aku juga kangen di masa waktu aku Iya. tuh mikirin hal-hal itu gitu. Hmm. Ya. Kadang tuh yang kita rindukan juga bisa ini ya, mengingatkan kita akan suatu hal ya, Kak. Banget. Iya, kayak aku tuh rindu, tapi aku nggak mau gitu loh, Pak, nggak sih, Kak Deti? Ya kayak aku rindu kamu tapi aku tuh udah gak mau ngeliat kamu tuh, Betul, gak mau banget gitu. betul, betul. Ya ampun, dan soal rindu kan kita nggak hanya berpacu sama orang atau manusia ya, Kak. Kita bisa rindu dengan suasananya, dengan perasaan kita sendiri, bahkan konteks rindu tuh sangat luas sekali. Gitu. Iya banget. Oh ya. Kalau Kak Deti dari 30 ini tadi Kak, paling favorit yang mana Kak? Sebentar aku coba. Oke, ada kebahagiaan, ada orang yang aku sukai, sama bertanya pada angin. Aku suka eh yang kebahagiaan sih. Yang kebahagiaan. Oh, sama kayak aku. Why? Karena kayak bener tadi sih kayak Mm-mm. ada kata rumah di mana kayak house itu kan bangunannya. Tapi kalau Mm-mm. home itu rasakannya kayak gitu jadi kayak Mm-mm. oh my god gitu. Suka Iya, iya. banget. Bener-bener. Deep banget. Gitu. Bener-bener. Bener. Ah, Terus kan apa ya? kayak Iya. kayak aku tuh mikir oh Mm-mm. iya ya, bahagia itu sebenarnya sederhana banget gitu. Cukup kita kembali ke rumah kita, kita bakal ngerasain Iya. aman, tenang, dan itu kebahagiaan banget. Dan ketika kita lagi, jujur ya aku kalau misal bad mood tuh suka Mm-mm. nyanyi-nyanyi sendiri, sampai kadang sering ada yang tuk 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 tuk, Cina nyanyi terus. Tapi itu merupakan kebahagiaan aku sendiri. Terus Mm-mm. bener-bener, oh iya ya bahagia itu sesederhana itu. Benar. Hmm. Hmm. Kak ini, Kak Deti, aku jadi kepo nih. Kalau lagi bahagia, suka nyanyi lagu apa? Kalau lagi bahagia, aku Hmm. suka nyanyi apa ya? Oh, Daylight dari Taylor Swift. Apa ya? Hmm. Terus kalau misal lagi ngerasa aku pengen mencintai diri aku sendiri, aku tuh suka nyanyi lagu yang apa sih judulnya lupa. Apa? Yang pokoknya liriknya tuh gini, kamu berharga, kamu sama yang itu pokoknya kayak suka Hmm. banget. Oh, karena lebih ke liriknya mengena ya? Ya, Ya, oh iya sih bener-bener sih. I see, iya. Karena pernah ngerasa nggak sih, Kak, kalau dari lagu tuh kadang bisa mempengaruhi pikiran kita juga. iya Kayak benar. afirmasi. Hmm. Ketika kita ngedengerin Mm-mm. apa?
lagu-lagu yang positif tuh hidup kita juga ikut positif gitu. Yep, betul sekali. Makanya kayak ada playlist galau, terus playlist untuk menemani pagi harimu di Spotify itu loh. Aku juga gitu. Aduh, ya Allah, thank you ya Kak Deti udah sharing-sharing. Kita menemukan banyak insight baru ini. Oke, terima kasih kembali, Hmm. Kak. Iya, oke, gitu. Oke, nice. Oke, lanjut ya, bagian ketiga. Nah, bagian ketiga ini aku apa ya, menebak bahwa puisi-puisi yang ada di bagian tiga tuh lebih banyak ke putus asa dan juga kekhawatiran. Kira-kira kenapa sih? Yang pertama, aku menemukan puisi dengan judul Kabut, yang mana wajah yang kabur, pikiran yang terlupakan, tetapi hati terasa sakit. Ya, aku nggak tahu kenapa kok ini sedih banget ya bawaannya. Kayak wajah yang kabur. Wajah yang kabur kan berarti kita nggak tahu nih kabur karena apa. Kaburnya apakah kabur gak bisa melihat dengan jelas atau kabur kayak mungkin gambaran apa sih kayak ngeblur gitu atau yang kayak gimana. Aku jadi keinget itu loh yang drama Korea yang mana pemeran utama prianya itu nggak bisa melihat wajah orang sehingga dia nggak bisa mengenali orang-orang. Aku jadi keinget hal kayak gitu. Oke, out of topic. Kemudian pikiran yang terlupakan, tetapi hati terasa sakit. Nah, ini tuh seperti dia menyimpulkan bahwa dia tuh nggak sakit secara fisik, tetapi hatinya yang sakit gitu, gitu nggak sih guys? Ini kalau ada yang beda pendapat boleh ya nanti kita diskusi. Karena kadang yang tak tampak secara nyata itu merupakan hal yang paling sakit gitu. Pernah dengar nggak sih sakit gigi? Bukan benar. Lebih baik sakit gigi daripada sakit hati. Dan aku rasa pernyataan seperti itu benar adanya gitu. Kalau kita sakit gigi, apalagi kalau mengenai saraf ya itu kan kayak benar-benar bikin pusing ya, bikin pusing, terus badan nggak enak buat gerak. Padahal yang sakit cuma giginya doang, tapi efeknya ke sekujur badan. Cuman kita bisa minum apa namanya obat pereda. Namun kita bisa minum obat pereda sakit gigi itu. Nah, tapi kalau kita sakit hati, kita nggak bisa minum obat nggak sih? Obatnya siapa? Orang yang lama atau orang yang baru? Tapi kata Kak Cita, lebih baik sakit hati daripada sakit gigi. Oke. Preferensi. Gitu. Lanjut terus di puisi yang kedua. Ini unik sih. Karena, karena judulnya puisi. Yang mana aku hanya memungutnya. Permata hati yang bersinar yang seperti terbuang di jalanan atau di antara orang-orang. Aku menangkapnya ya, di sini itu konteksnya kenangan. Gitu ya nggak sih? Kayak kenangannya itu udah berlalu. Ibaratnya adegan-adegan romantisnya mereka udah berlalu. Jadi dia hanya bisa memungutnya gitu. Kenangan-kenangan manisnya itu seperti permata hati yang bersinar. Jadi kenangan manis dia itu seperti permata hati yang bersinar. Gitu. Namun karena sudah berlalu dan nggak bisa keulang kembali, makanya seperti terbuang di jalanan dan ada di antara orang-orang. Jadi kayak apa sih kayak sampah nggak sih? Ini bahasa kasarnya kayak sampah. Aku hanya memungutnya, dia seperti terbuang di jalanan atau di antara orang-orang. Nah, sampah yang dimaksud itu ya kenangan. Jadi kayak dia tuh mungkin lebih ke patah hati ya karena nggak bisa bersama lagi. Kayak udah pasrah lah, ya udahlah, udah berlalu juga. Ya udahlah, aku nggak bisa bersama orangnya, aku cuma tinggal bersama kenangannya. Kayak gitu. Dan satu hal yang buat aku berpikir, apakah pasrah ini termasuk dalam bentuk usaha paling akhir mencintai? Ya, kita nggak tahu. Dan yang menjadi favoritku di bagian tiga ini, judulnya sama. Jadi ada
judul yang sama, yaitu ada dua puisi dengan judul puisi. Gimana ya? Ada dua puisi dengan judul puisi. Nah, tapi yang jadi favorit itu yang ini. Yang mana? Kusapu halaman, satu sudut bumi pun menjadi bersih. Sekutum bunga mekar, satu sudut bumi pun menjadi indah. Sebuah puisi di dalam hati tumbuh, satu sudut bumi pun menjadi terang. Saat ini aku mencintai dirimu, satu sudut bumi pun menjadi lebih bersih dan lebih indah. Yaitu kayak memberi apa ya, perumpamaan, membayangkan gitu. Misalkan kalau aku menyapu halaman, maka tuh rumahku bakal jadi indah. Tapi dia tuh memberi perumpamaan tuh sebesar bumi gitu loh. Karena dia saking kangennya sama orang-orang dicintainya, sehingga ia menggunakan majas hiperbola yang mana kalau ia menyapu halaman, maka satu sudut bumi itu menjadi bersih. Nah, di sini aku menemukan suatu majas hiperbola dalam puisi ini. Dan ini pun menjadi puisi favoritku karena kalau yang di awal tadi, ini kan kayak dia ngerasa pasrah banget gitu. Nah, di sini aku kayak melihat dia mulai bangkit kembali dari keputusasaannya gitu. Yang mana dia memberi perumpamaan ini. Saat ini aku mencintai dirimu, satu sudut bumi pun menjadi lebih bersih dan lebih indah. Ya meskipun gak ada orangnya, aku tetap mencintai dia gitu. Biar apa? Biar aku tetap bahagia dan hari-hariku menjadi lebih indah. Nah, aku mikirnya seperti itu. Oke, lanjut. Nah, dari sini teman-teman ada yang dikhawatirkan nggak? Gitu. Mungkin dari puisinya kayak, ini beneran sad ending nggak sih puisinya? Ini happy ending kah? Atau bahkan ini open ending? Jadi penulis memberikan wewenang kepada pembacanya untuk memberikan endingnya itu. Nah, sekarang aku mau memberikan kesempatan buat teman-teman ada yang mau ini nggak berpendapat terkait dengan tiga puisi di bagian tiga ini. Ayo dong, mau dong tanpa aku tunjuk yuk. Yang belum, yang belum, ada Kak Nyimas, ada Kak Prameswari, ada Kak Zafira, sama Kak. Aku nggak tahu Kak, Kak boleh di ini dong, di rename dong, biar kita bisa kenalan juga. Oke, siapa yang mau? Ayo dong. Kak Nyimas yang boleh dong Kak, nggak apa Kak? Gimana Kak? Masih malu nggak Kak Nyimas? Aku temenin deh, ayo, ayo kita berdua di sini. Kak Nyimas, halo, apa ini? Enggak, beneran gak mau on mic. Ayo Kak, mumpung bisa ngobrol sama aku nih, sama teman-teman yang lain juga. Atau enggak, berarti Kak Prameswari. Halo Kak Prameswari. Halo Kak. Wah, halo. Oh, Kak, halo Kak. Oke. Halo. Nah Kak, Kak Prameswari kemarin Ya, hadir nggak sih Kak? Ingat tuh hadir ya? ya hadir. Iya hadir kan ya? Oke, aku ingat. Aku ingat. Terima kasih. Oke Kak, nah, sebelum ini, Iya, nah aku penasaran nih. Kira-kira Kak Prameswari mengkhawatirkan seperti apa ending dari puisi ini? aku khawatir kalau yang dicinta itu nggak tahu gitu perasaannya si Oh, penulis gitu. Itu sih yang aku tak oh, khawatirin gitu. Dia iya tahu ya. nggak ya nih orang Mm. suka banget Berarti segila itu. kayak nggak tersampaikan kah perasaannya? Mungkin aku sih Mm. takutnya kayak gitu. Mm. Tapi serius sih Kak, aku nggak kepikiran sampai situ sih, karena aku mikirnya serius. Aku mikirnya nih Kak, bagian satu ya udah mereka kayak bahagia gitu seperti pasangan pada Iya, ya. umumnya. Terus bagian dua mungkin karena ada suatu masalah, jadi mereka terpisah jarak sehingga si dia ini merindu. Dan di Oh bagian ya. ketiga dia merasa patah hati, putus asa,
terus mencoba menerima. Tapi Iya, aku bisa bener-bener sih. nggak kepikiran plot twist Tapi yang kadang Kak kita Prameswari ngerinduin ini. orang tanpa punya hubungan gak sih? Iya bener, aku nggak mikir juga sama kayak gitu. Ini apa sih Kayak ide kita baru sih cuma Kak untuk kita semuanya apa ya gitu. memberi apa ya, memberi pandangan terhadap puisi. Karena Ya, sebenarnya ya puisi itu tuh yang tahu hanya penulisnya, kita hanya bisa iya menebak. benar. Ya nggak sih Kak? Serunya Iya di benar banget. situ. Cocok banget. Kayak open banget gitu. Semua kemungkinan bisa kejadi gitu kan. Iya benar-benar benar. Iya. Semua Ya. kemungkinan A sampai Z bisa terjadi. Ini mungkin kayak gini, ini mungkin kayak gitu. Ih, ya ampun Kak, thank you. Aku Iya. jadi lebih Ya, terbuka terkait ini. iya Terkait sama-sama. ini. Ya, oh, sama ini Kak, satu lagi. Tadi pertanyaanku yang di puisi ini, menurut Kak Prameswari, apakah pasrah termasuk dalam bentuk usaha paling akhir dalam mencintai? Hmm, Berat nggak sih pertanyaannya? mungkin Tahu. tapi menurutku usaha Mm-mm. paling itu ya kita ikut bahagia nggak sih lihat dia bahagia Oh my aja. God. Jadi nggak Lihat cuma dia pasrah ya? senang. Hmm. Ya tapi itu pasrah juga sih, pasrah. Tapi ada Pasrah plusnya, banget. ya nggak sih ada plusnya. Iya. Mm-mm. Oh my God, deep Yang banget. penting dia bahagia. Iya sih, kayak apa ya? Mungkin ya Kak Prameswari. Ya, Oke, kita udah nggak sama dia, dia bahagia, kita ya, pasrah. Tapi nggak adil nggak sih kalau dia bahagia iya, kita nggak bahagia, ya nggak? iya. Mm-mm. Kita pasti bahagia sih. Yap, betul. Mari kita bahagia bersama. Bener-bener. Kayak Apa? berbahagia buat dia ya. Berbahagia buat dia. Oh iya. Oh, buat diri kita juga. Jangan lupa. Betul, kita berhak untuk bahagia juga. Itu merupakan hak Ya. setiap warga negara. Iya. Oh, sama ini Kak, dari tiga puisi ini, oh ya nih, dari tiga puisi ini, yang jadi favorit Kak Prameswari yang mana? Aku yang terakhir, yang Oh, favorit kakak. ini sama juga ya. Iya. Why? Karena kayak pernah di kayak gitu, kita kalau sama dia tuh kayak ngerasa dunia ini tuh berantakan gitu, tapi kalau nggak sama dia tetap berantakan sih, tapi lumayan baik lah. Ada lumayan dikitnya. Iya ada ya berubah-ubah lah, ada perubahan gitu kalau nggak sama dia tuh. I see. Iya sih, bener-bener. Eh, kalau sama dia sakit, tapi Ya. kalau nggak sama dia lebih sakit. Ah, entahlah itu. Iya. Apa? Nggak habis pikir aku. Oke, thank you ya Kak Prameswari. Iya, sama-sama. Oke, lanjut ya guys. Ini masih ada dua bagian lagi, sedikit lagi. Oke. Nah, jadi ini ya kesimpulannya ya dari beberapa pandangan setelah ini, aku memiliki pandangan terhadap buku I See You Like a Flower bahwa yang bagian satu itu merupakan bentuk pengakuan dan pengaguman. Tapi kita nggak tahu ya apakah sampai perasaannya seperti yang Kak Prameswari katakan tadi. Kemudian bagian dua, ini kerinduan yang mendalam, itu suatu perasaan rindu yang menggebu-gebu. Dan bagian ketiga yaitu putus asa, patah hati, pasrah, apalagi ya, dan kekhawatiran seorang akan ending cerita dia. Gitu. Nah, kemudian aku menemukan beberapa ciri khas dari buku I Feel Like a Flower, yang mana yang pasti bunga. Ya, udah jelas-jelas nih covernya ada bunganya. Eh, tapi aku penasaran sih kenapa ada burung juga. Aku belum menemukan jawabannya. Mungkin aku harus membaca berkali-kali biar aku menemukan em, makna burung yang ada di covernya. Gitu. Kemudian bunga yang apa ya? Yang ditampilkan, yang disajikan, gitu atau yang dikenalkan itu ada ini di puisi yang judulnya Perangkap gitu. Dari tubuhmu terpancar aroma bunga lilac semburat ungu. Oh my God. Dari bibirmu terpancar aroma bunga anggrek semburat biru. Oke, ini sekilas aja ya, nggak semuanya. Kemudian ada juga bunga popi merah.
Nah, aku juga baru tahu ternyata ada yang namanya bunga poppy. Jadi dengan kita membaca buku ini tuh kita jadi tahu loh bunga-bunga yang sebelumnya nggak kita ketahui gitu. Ini ada bunga poppy merah, yang mana pikiran selalu tepat tapi kesadaran selalu lambat. Ini bagus banget nggak sih rimanya? Ingat kan rima kemarin yang ini di apa? Disampaikan Kak kita kemarin di materi puisi. Kemudian ada bunga magnolia. Betul ya, bacanya magnolia atau gimana? Gugurnya bunga magnolia. Di hari kau meninggalkanku, aku harap bunga mekar. Aku harap itu musim semi, di mana bunga magnolia mekar di antara bunga-bunga seolah menunjukkan cahaya. Ini tuh seolah-olah ingin nunjukin ini loh bunga magnolia setelah sekian lama dia mengendap, akhirnya dia mekar di musim semi. Tapi ternyata itu hanya sebuah harapan belaka. Oke, terus ada juga bunga violet. Janganlah kau injak si kecil dan lemah yang ada di bawah kakimu. Ini sepertinya ingin memberitahu kalau bunga violet itu kecil, jadi hati-hati kalau kita berjalan. Kalau kau menginjaknya, kau akan diasingkan. Kalau kau menginjaknya, kau akan menerima hukuman. Wow, ini kayak seberharga itu bunga violet. Aku menangkapnya kekasihnya ini atau orang yang dicintai itu ibaratkan sebagai bunga violet. Kalau ada orang yang menyakiti dia, kalau ada orang yang mengganggu dia, dia akan dengan berani atau dia merupakan orang pertama yang menjadi tameng yang menjadi bentengnya. Ini deep banget sih yang bunga violet. Kemudian ada bunga krisan. Ini udah familiar ya buat kita ya bunga krisan yang biasanya ada di buket-buket. Katanya akan menangis tapi bulu mata pun basah. Katanya pasti akan melupakan tapi terus terpikir kembali. Ini tuh katanya yang katanya itu nggak bakal dilakukan. Oh my God. Oke, lanjut. Nah, sama ini yang tadi aku samain di awal bahwa penulisnya itu berasal dari Korea. Itu berarti kita bisa mengenal beberapa kata dari Korea. Aku menemukan ada kata makgeolli. Mungkin ya sama penerjemahnya kenapa kok tetap makgeolli, bikin makgeolli? Karena makgeolli itu minuman beralkohol tradisional dari Korea yang terbuat dari beras yang dikukus dan difermentasi. Mungkin kayak air tachih nggak sih? Tapi beda ya. Kalau air tachih kan beras beras mentah nggak sih? Kalau makmul itu berasnya dikukus dulu, terus difermentasi. Kan kita ada titik apa sih? Kalau alkohol itu ada titik standar yang mana kalau udah melewati titik itu bakal menjadi alkohol. Kayak anggur merah itu kan dia apa ya jusnya kalau udah disimpan atau difermentasi beberapa hari kan baru bisa disebut alkohol. Mungkin kayak gitu ya yang makboli ini. Dan emang namanya makboli, jadi kita nggak bakal nemu nama di bahasa Indonesia. Mungkin kalau di Indonesia ini ya minuman tradisional Korea, minuman beralkohol tradisional Korea gitu. Nah, makboli ini tuh ada di puisi Musim Yang Aku Cintai, yang mana dia suka di bulan November. Gitu, mulai November hingga tengah Desember. Kenapa? Karena aku menyukai pohon berdiri telanjang dengan daun berguguran. Oh, ini musim dingin kayaknya. Puncak gunung tempat pohon-pohon berjingkat, tubuh telanjang tanah liat merah yang muncul disinari mentari di puncak gunung. Oke, nice. Kemudian, nah ada ini kan Nei, Nei Jangsan itu pas aku searching di Google dia itu kayak salah satu apa ya Taman Nasional Korea gitu. Yang ala-ala drakor tuh loh guys. Yang apa sih? Yang bangunan tradisional Korea. Jadi dia itu tempat wisata di Korea gitu. Datang dan lihatlah besok bersama orang yang akan berpisah denganmu.
Mungkin kenapa penulis memilih di Nejangsan ini mungkin karena emang tempatnya bagus dan waktu aku lihat emang romantis banget sih. Semoga kita bisa ke sana ya. Hmm. Terus ada ini bunga Sansuyu Layu. Oh, ini ada apa sih ibaratnya? Ada keterangan di bawah bukunya bahwa bunga Sansuyu itu bunga berwarna kuning berspesies dogwood berasal dari Korea dan Cina. Biasanya mekar kepada awal musim semi dan berbuah berbentuk beri warna merah. Apa sih beri? Berbentuk beri warna merah. Gitu. Ini seru loh puisinya. Aku mencintaimu, aku memiliki cinta. Seharusnya aku mengatakannya kepada seseorang. Tapi aku tak memiliki orang yang bisa kuberikan hatiku. Maka aku datang ke samping bunga samsuyu dan bergumam dengan datar. Ini kayak ini nggak sih cinta tepuk bertepuk sebelah tangan. Aku nganggapnya gitu sih. Kayak aku tuh punya banyak cinta, aku tuh suka sama dia, tapi aku nggak bisa untuk ngungkapin ke dia karena satu hal. Yes, oke. Nah, kemudian aku ingin tanya sama teman-teman, kata apa yang terpikirkan saat kamu mendengar kata cinta? Boleh dong on mic atau by chat aja. Kira-kira kata apa sih yang terpikirkan saat mendengar kata cinta? Kalau aku, kata ini. Kalau teman-teman apa? Boleh dong sharing, aku ingin tahu. Kalau aku kata angin. Angin. Oke, ada yang lain tadi siapa yang bilang? Kak Deti ya, Kak Deti angin. Dari Kak Kamel, cinta itu buta dan rumit. Ada yang lain nggak? Ada yang lain nggak? Yuk, yuk. Kak Nyimas, Kak Prameswari, Kak Zafira, dan Kak tanpa nama. Atau Kak Cita juga boleh deh. Ya. Kira-kira apa sih satu kata yang terpikirkan saat mendengar kata cinta itu sendiri? Misteri. Kayak detektif Conan nih. Api. Wow, aku penasaran. Api. Bukan Avatar kan ya? Manis. Oh my God, manis sekali. Oke. Ada yang ini nggak? Ada yang mau mengemukakan isi hatinya nggak? Kenapa kok cinta itu api, cinta itu manis, cinta itu misteri, atau cinta itu angin, dan cinta itu buta dan tuli? Ayo dong, ada yang mau ini nggak? Ada yang mau speak up untuk mendefinisikan kata cinta itu? Aku Kak boleh gak? Boleh, boleh. Kak siapa? Kak Deti, oke, boleh. Kenapa Kak? Tadi Kak Deti bilang cinta itu angin ya? Why? Menurut aku angin itu kan ada, tapi kita itu nggak bisa Mm-mm. ngeliat dan Mm-mm. tapi kita bisa ngerasain kalau ini tuh ada angin cinta. Menurut aku cinta juga gitu. Kita tuh nggak bisa ngelihat bentuk cinta itu kayak gimana, tapi Oh, kita tuh bisa ngerasain kalau cinta mm-mm. itu ada. Oh iya, bener-bener bener. Kayak cinta tuh nggak mesti selalu objek ya, bisa aja dia kata sifat ya. Yang mana itu abstrak ya nggak sih Kak Deti? Ya kayak gitu. Romantis sekali. Kamu romantik. Ada lagi yang lain? Oh, ini ada Kak Cita chat. Sesempurna apapun seseorang mendefinisikan cinta, nggak ada satupun yang benar-benar tahu cinta itu apa. Cinta itu zat, benda, perasaan, emosi, atau apa. Oh my God, Kak Cita. Wow. Ada yang lain nggak? Ayo, ayo, satu lagi deh. Belum aku lanjut. Nah, udah ketemu. Keinget ini nggak lagunya siapa ya? Bentar. Itu lagunya Tiwi Tiwi. Yang dia bilang cinta satu kata penuh makna. Nah, aku ambil kalimat ini tuh dari lirik lagu BTW. Biar teman-teman tahu. Cinta satu kata penuh makna. Cinta bawaku bahagia. Aku lupa ya judul lagunya apa. Cinta. Hmm.
Ada lagi nggak yang mau? Kak Nis, itu bukannya Cherry Bell ya? Oh iya. Oh iya berarti ya itu. Makanya aku lupa Kak lagunya Ciwi-Ciwi kan Ya aku lupanya. Allah. Oh iya Kak Prameswari silahkan. Berarti betul kan ya? Aku lupa lagunya siapa. Ingatku Ciwi-Ciwi doang. Kotak-kotak. Terus ada lagi satu lagi yang lagu cinta itu yang pernah viral di zaman-zaman TikTok dulu itu loh. Apa sih? Oh my god Kak Tita. Cinta itu kamu. Apa sih? Tau gak Kak Cit? Help me please. Aku kadang ngeblank kalau soal lagu. Yang lagunya Eklat. Eklat, sorry. Cinta itu kamu itu loh. Mulai. Ah, nggak tahu Kak kalau yang itu. Bentuk cinta. Apa sih Kak? Ya itu ya. Bentuk cinta itu kamu. Ya, ya itu loh. Karena saking apa ya, kita nggak bisa mendefinisikan cinta seperti apa, sehingga ada orang yang membuat lirik lagu bahwa bentuk cinta tuh kamu. Yang rambut warna-warni sebagai pelangi, imut lucu walau tak terlalu apa ya, Tinggi. tinggi. Nah itu aku juga suka banget lagunya tuh kayak lagu-lagu centil, tapi dia ingin mendefinisikan cinta bahwa bentuk cinta itu kamu loh cintaku kayak gitu. Eh, kayak aku sama ada bonus satu puisi ya, satu puisi di halaman 128, judulnya Cinta, gitu. Yang mana cinta itu penuh kekhawatiran, cinta itu berdebar-debar, cinta itu berkeliaran, cinta itu angin sejuk, cinta itu burung yang terbang, cinta itu air yang mendidih, cinta itu seribu rasa. Nah, dari kata cinta yang teman-teman sebutkan tadi, ada angin nih, sama nih Kak Deti. Kak Deti kan tadi menyebutkan angin ya. Di sini juga penulis beliau bilang bahwa cinta itu angin sejuk. Wah, satu pemikiran nih Kak Deti dengan penulis, dengan penyiar. Gitu. Oke, ini bonus. Aku apa ya, spoiler satu puisi yang judulnya Cinta, sesuai sama apa tema kita. Hmm. Oke, oh masih ada satu lagi aku lupa. Nah, ini kan teman-teman udah menyebutkan ya beberapa apa definisi cinta atau kata-kata cinta yang terpikirkan sama teman-teman. Nah, di dalam buku ini itu menyebutkan bahwa kecintaan itu tak terbatas hanya pada pasangan, gitu. Anak yang diamanahkan bukankah juga menjadi bagian? Maksudnya bagian dari kecintaan itu. Dan aku menemukan satu puisi judulnya Bayang-Bayang Bunga. Isinya itu, aku bertanya kepada anakku, "Jika aku mati, kau akan datang dan menangis untukku kan?" Bukannya menjawab, anakku malah menunjukkan matanya yang berlinang air mata. Aku kaget sih waktu sampai di halaman ini, karena apa ya, aku mikirnya tuh ini benar-benar pure untuk seorang kekasih atau seorang pasangan, tapi ternyata juga ada puisi yang terselip tentang anak gitu. Dan yang lain juga ada puisi dengan judulnya Bunga. Nah, di buku ini tuh ada bunga satu, bunga dua, bunga tiga. Terus ada bunga liar satu, bunga liar dua, dan bunga liar tiga. Jadi beliau memiliki tiga versi ya, tiga versi masing-masing. Aku tertarik di bunga tiga di halaman 45. Aku bacain aja deh, bonus lagi. Wait, halaman where are you? 45, bunga tiga. Bukan karena kau cantik, bukan karena kau hebat, bukan juga karena kau punya banyak hal. Hanya karena itu dirimu, karena kau adalah dirimu. Sesuatu yang ingin kulihat, ku cinta dan ku kasihani,
pada akhirnya menjadi paku yang tertanam di dada. Tak ada alasan. Jika ada, tentu hanya ada satu. Karena kau adalah dirimu. Karena kau adalah dirimu. Kau adalah sesuatu yang berharga, indah, cantik, dan penuh. Wahai bunga, tetaplah seperti itu. Tahu nggak apa yang terpikirkan? Aku tuh mikir, di buku ini kita juga diminta untuk mencintai diri sendiri. Ini tuh bener-bener ugal-ugalan banget loh. Bukan karena kita cantik, bukan karena kita hebat, yaitu karena kita sendiri. Karena kau adalah dirimu, karena kita ya kita sendiri, karena kita ya ialah diri kita sendiri. Dan ini tuh aku suka banget karena menurutku kata cantik itu menjadi daya tarik tersendiri. Seperti kata ajaib yang bisa merubah layaknya simsalabim. Gitu. Dan ada juga puisi bunga liar yang mana harus dilihat dengan saksama, maka ia terlihat cantik. Harus dilihat cukup lama, maka ia terlihat menarik. Begitu pula dengan dirimu. Dan teman-teman, TMI, isi puisi bunga liar satu itu ada muncul di di cover belakang gitu. Jadi di cover belakang dalam buku itu kan biasanya memuat blurb ya, entah itu blurb dari novel atau self improvement gitu atau puisi. Nah, puisi yang dipilih oleh penulis untuk ditaruh di cover itu ialah puisi bunga liar satu, yang mana dia tuh ingin menunjukkan kamu lo cantik gitu, kamu lo berharga kayak gitu. Dan mungkin kalau teman-teman lihat bunga liar, bunga liar itu kan kayak apa ya? Mereka tuh kan nggak nggak termasuk bunga hias yang kita rawat atau yang kita tanam di halaman di teras gitu kan. Kayak mereka berkeliaran, bahkan mereka terinjak-injak. Dan orang-orang pun nggak masalah gitu loh kalau menginjak bunga liar. Tapi berbeda kasusnya kalau misalkan menginjak bunga di pot, bunga hias di pot, kayak gitu. Jadi si penulis ini ingin menunjukkan sebenarnya mau bunga liar, mau bunga di pot, mau bunga di toko itu sama-sama cantiknya kalau dilihat dengan seksama gitu. Dan tiap orang itu memiliki keunikan masing-masing. Tiap orang itu memiliki potensi yang masing-masing, mana itu bisa menjadi daya tariknya mereka. Dan nggak semua orang bakal melihat seperti itu. Nah, makanya dia bilang harus dilihat cukup lama, maka ia terlihat menarik. Nah, itulah mengapa ada persepsi cantik bahwa cantik itu tergantung sudut pandang kita. Dan Kak Deti bilang, kata cantik itu nggak pernah gagal bikin aku senyum. Iya nggak sih? Siapa sih yang nggak seneng kalau dipuji cantik coba? Aku pun juga senang banget gitulah kalau dipanggil Mbak Cantik. Entah ada yang manggil anak kecil atau ibu-ibu yang lupa sama namaku. Tapi apa ya? Dari sekian panggilan, beliau manggil Mbak Cantik gitu loh. Itu kan sangat-sangat membuat kita senyum-senyum geli sendiri. Dan aku sangat setuju sekali bahwa kata cantik itu nggak pernah gagal bikin kita senyum. Oke. Jadi selain tentang pasangan di buku I See You Like a Flower itu juga ngebahas terkait dengan anak sedikit, kemudian ngebahas terkait dengan love ourselves, kita mencintai diri kita sendiri, dan kita bisa mengenal bunga-bunga, terus mengenal apa kata-kata khas Korea. Seperti itu. Dan terakhir, kita juga diajarkan untuk bersyukur. Nah, ini ada puisi dengan judul doa ada di halaman 84. Yang mana, jika aku orang kesepian, tolong buatlah aku memikirkan orang yang lebih kesepian daripada aku. Jika aku orang yang kedinginan, tolong buatlah aku memikirkan orang yang lebih kedinginan daripada aku. Jika aku orang yang miskin, tolong buatlah aku memikirkan orang yang lebih miskin daripada aku. Terlebih lagi, jika aku orang yang rendah, tolong buatlah aku memikirkan orang yang lebih rendah daripada aku. Kemudian, tolonglah agar sesekali jika aku bertanya, aku bisa menjawab pertanyaan itu sendiri. Di mana sekarang aku berada?
Kemanakah sekarang aku menuju? Apakah yang sedang aku lihat sekarang? Apakah yang sedang aku impikan sekarang? Ini tuh benar-benar mengingatkan kita untuk selalu bersyukur. Karena bersyukur ialah kunci kebahagiaan dalam hidup. Aku ingat kata seseorang, dia bilang, giving giving thanks is the key of happiness. Kalau nggak salah seperti itu, karena dia ngomong dalam bahasa Inggris. Jadi bersyukur itu merupakan kunci dari kebahagiaan. Jadi itu benar-benar buat aku tersadar bahwa apakah aku kurang bersyukur ya? Itu tuh menjadi muhasabah kita tiap hari, tiap malam sebelum tidur. Hari ini aku kurang bersyukur apa ya? Apa yang belum aku syukuri ya? Itu. Dan juga ini mengingatkan kita, ini aku izin sedikit membahas aja ya. Jadi kan di bait kedua tertulis bahwa jika aku orang yang kedinginan, tolong buatlah aku memikirkan orang yang lebih kedinginan daripada aku. Teman-teman kepikiran siapa nggak sih orang lebih kedinginan daripada kita? Kalau aku terpikirkan saudara-saudara kita yang ada di Palestina yang mana mereka lagi apa ya diserang ugal-ugalan oleh Israel yang rumahnya dibom lah, kemudian pengungsiannya dihancurkan, bahkan daerah Rafah yang terakhir menjadi safe place juga diserang sama mereka. Dan bayangin deh, tempat tinggal mereka nggak ada, mereka tidur kedinginan, dan nggak tahu kenapa saat aku baca puisi ini aku jadi ingat sama Palestina. Jadi aku juga izin untuk nyampein, ayo kita coba apa ya berusaha gitulah berdoa atau over lah terkait dengan isu ini, kemudian naikin hashtag lah entah di Twitter atau di Instagram untuk apa namanya Save Palestina kita. Gitu. Oke lanjut, dan ada puisi dengan judul Hadiah itu di halaman 89. Hadiah paling besar yang kuterima di bawah langit adalah hari ini. Di antara hadiah yang kuterima hari ini pun, hadiah yang paling indah adalah dirimu. Jika suaramu yang rendah dan wajahmu yang dihiasi senyuman bersenandung satu baris saja, rasanya aku bahagia bagai mendekap lautan. Ini gila banget sih. Rasanya aku bahagia bagai mendekap lautan. Bayangkan lautan seluas apa dia bisa mendekap karena saking bahagianya mendengar suara dan melihat senyuman orang dicintainya. Dan dia sangat bersyukur atas hari ini. Jadi yang paling besar yang kuterima di bawah langit adalah hari ini. Jadi dia kayak sangat menyukai hari-harinya, dia tetap bersyukur dalam kehidupannya. Gitu. Dan banyak banget ya teman-teman kalau kita telusuri terkait isi buku dari I See You Like a Flower ini. Jadi nggak cuma bucin doang, tapi kita tetap apa ya? Tetap mendapat hikmah-hikmah lain selain cinta. Oke, let's discuss. Ini udah bener terakhir banget gitu. Kira-kira setelah temen-temen jalan-jalan sama aku nih di buku I See You Like a Flower, temen-temen ngerasain gimana? Boleh dong sharing gitu. Kak, aku ngerasa gini. Kak, aku jadi lega. Kak, aku jadi pengen tahu ini itu gitu. Boleh dong ya teman-teman. Ada yang mau ini ngungkapin perasaannya nih setelah menyimak petualangan, menyimak petualangan kita di dunia I see you like oh kok sorry kepencet. Ada nggak? Yuk aku penasaran nih. Boleh deh, Kak. Oke boleh. Kak siapa nih? Kak Deti. Oh ya, gimana Kak Deti? Di bagian pertama puisi, aku aku mikir kayak ada ya orang yang dicintai sebegitunya dicintai gitu. Iya bener. Ada ya orang dicintai dengan begitu sangat dicintainya dengan puisi. Oke Kak Deti. Ada lagi nggak Kak yang Kak Deti rasain?
aku ngerasa kayak aku tuh bener-bener harus bisa menerima diri aku sendiri dan aku harus benar-benar bersyukur karena aku tuh bukan orang yang paling terpuruk di dunia ini gitu. Wah, banyak banget ya Kak Deti kayak pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil gitu setelah kita menelusuri puisi-puisi dari karya Natejo. Gitu. BTW Kak Deti pernah ngebaca karya beliau nggak? Pernah barusan. Iya bener ya, pertanyaanku. Selain ini, selain dari buku I See You Like a Flower. Aku nggak pernah sih baru sekarang ini. Gitu. Kecuali yang doa aku sebelumnya udah pernah baca. I see. That's nice. Thank you Kak Deti. Ada lagi nggak yang mau sharing-sharing? Anyone else? TikTok, TikTok. Cukup ya, oke. Jam berapa sih Kak kita? Udah tengah 10, udah waktunya selesai. Oke, baik. Nah, for the last, oh ya, aku lupa nyampein bahwa di buku ini tuh ada apa ya, ilustrasi yang memanjakan mata kita gitu. Dan dari semua ilustrasi, aku tertarik dengan 3 ilustrasi ini gitu. Yang pertama ada ilustrasi rumah, yang mana rumahnya tuh di bawah pohon rindang, tetapi ada ranting yang jatuh. Ini menjadi pertanyaan aku, apakah ranting yang jatuh ini akan menghancurkan rumah itu atau enggak? Kita nggak tahu. Yang kedua, yang tengah, itu ada gambar daun, kemudian daunnya itu seperti membawa rumah gitu. Nah, mau dibawa kemana rumahnya? Kita nggak tahu juga tujuannya kemana. Yang terakhir, ini rumahnya berada di antara dua kejadian, dua alam, yang mana sebelah kanan itu pohon, hanya pohon saja, tapi dia pohonnya tinggi-tinggi. Terus yang sebelah kiri tuh seperti di tebing. Mungkin kayak menjadi suatu pilihan ya, apakah rumahnya ini mau pingin tinggal di bawah pohon saja, atau mau tinggal di daerah yang agak tinggi, tapi dengan pohonnya lebih banyak. Nah, dari 3 gambar itu kayak merepresentasikan keadaan-keadaan seseorang yang lagi jatuh cinta. Yang pertama, terkait kekhawatiran. Itu khawatiran orang-orang yang dicintainya gitu. Misalkan nih, ada badai atau musibah, kita bakal hancur nggak ya? Kita bisa nggak ya untuk sama-sama berjalan? Gitu. Terus yang tengah, itu kayak suatu pemikiran, ini keluarga kita mau dibawa kemana? Ini cinta kita mau dibawa kemana? Kita punya nggak sih tujuan dalam apa namanya dalam hubungan kita. Terus yang terakhir ini juga hampir sama. Misalkan kita diposisikan dalam 2 keadaan nih. Gitu. Kamu mau lanjut nggak sama hubungan ini? Atau kamu mau milih aku atau dia? Kamu mau orang lama atau orang baru? Jadi gambar-gambar yang disajikan itu nggak hanya asal gambar saja yang menarik, tapi juga memiliki makna yang otentik. Gitu. Juga memiliki makna yang nyambung, yang sesuai, yang selaras dengan isi-isi di buku I See You Like a Flower ini. Oke, dan eh, terima kasih buat teman-teman semua sudah mau berdiskusi, mau sharing-sharing, dan mau aku ajak berpetualang di dunia buku karya Natejo, I See You Like a Flower gitu. Semoga kita bisa ketemu, bisa jalan-jalan lagi, bisa berpetualang lagi di kesempatan-kesempatan yang lainnya. Dan kalau teman-teman mau keep in touch with me, bisa lewat IG juga ya. Kita bisa malam bisa sharing-sharing terkait dengan puisi, dengan buku, dan lain-lainnya. Dan terakhir dari aku ingin menyampaikan bahwa puisi itu tidak harus dipahami, cukup dinikmati saat sendiri. Oke, sekian dari aku. Kurang lebihnya mohon maaf. Thank you. Aku kembali ke Kak Tita. Silakan Kak Tita.
Thank you Kak Nisa. Gimana? Gimana kesan-kesan kalian waktu mengulik puisinya ini gitu. Kalau aku, selagi aku dengerin tuh aku banyak senyumnya gitu. Apalagi yang tadi Kak Nisa bilang apa ya? Pasrah adalah bentuk usaha terakhir dari mencintai. Oh, oke, boleh. Iya, suhu. Boleh. Saya mungkin memang kalau misalkan teman-teman pernah baca buku kumpulan puisi yang versi Indonesia, maksudnya penulis Indonesia dan penulis Asia lainnya atau luar negeri lainnya, mereka itu punya ciri khas yang itu ada sangkut pautnya sama budaya. Kayak tadi yang waktu Kak Nisa mention, apa tadi Kak? Minuman yang Korea itu aku lupa namanya. Makmakuli. Ya, makgeolli. Nah, apalagi terkhusus untuk penulis-penulis Asia, Jepang, dan Korea itu mereka punya ciri khas dalam kepenulisan. Entah itu dari sisi puisi, cerpen, maupun novel gitu. Mereka pasti ada satu ciri khas yang dia memasukkan budaya di situ dan ada apa ya simbolisme-simbolisme yang itu menunjukkan kepercayaan mereka gitu. Nah, mungkin di situ sih bedanya dan emang kita uh, apa ya kita nggak bisa mengulik itu dari sisi simbolismenya karena memang kalau misalkan kita nggak belajar budayanya itu kita juga nggak apa ya nggak se-expert itu gitu. Tapi so far itu bukan perihal masalah gitu karena yang kupikirkan adalah kita baca nggak akan lihat itunya kok karena so far I really really like gimana cara Kak Nisa itu merepresentasikan itu bahkan aku kadang iya ya gitu terus tadi Kak siapa ya Kak Nis yang dia dapat dapat apa dapat representasi atau interpretasi yang beda dari Kak Nisa tadi Kak yang aku iya ya Prameswari bukan? nah gitu jadi uh, yang aku maksud adalah interpretasi dari puisi itu luas banget gitu. Jadi kayak fenomena yang Kak Nisa nganggapnya gini ternyata tadi Kak Prameswari ya, atau mungkin siapa tadi, aku lupa. Oh ternyata dia dapat interpretasi ini gitu. Jadi interpretasi puisi itu luas banget dan iya seromantis itu loh Kak Nis bukunya, puisinya gitu kayak apa ya? Halus gitu, halus lembut gitu cara cara Natiju mendeskripsikan tentang cinta gitu, and I like it so much. Itu sih uh, just information aja, for your information aja seputar perbedaan penulis-penulis di dunia bahwa mereka punya ciri khas sendiri yang membawa negaranya sendiri gitu. Itu sih. Oh ya Kak Nisa, mau confirm lagi nggak Eh, terkait di sini Kak Prameswari sudah, Kak Deti Rizky sudah. sudah. Tinggal Kak Nimas by chat ya Kak. Boleh nggak sekalian aja Oke, Kak? oke, oke. Oke, Kak Nimas mungkin tadi kelewatan ya Kak. Jadi aku share screen, jangan deh. Gini, jadi untuk nama di sertifikat sama nama di buku Kak Nimas gitu. Di sini Kak Nimas menulis nama di sertifikat itu Nimas Aisyah Pakungwati ya, betul. Kemudian nama di buku cukup Nimas ya, ya, betul Kak. Mungkin bisa by chat. Kemudian ya, nah berarti Kak nanti di buku akan tertulis eh, perih oleh Nimas. Terpikat oleh Nimas, ilusi oleh Nimas. Dan di bio narasi pun juga pakai nama Nimas. Itu Kak, aman? Oke, that's nice. Once again, Kak Nimas belum ini mengirimkan surat keaslian karya, Kak. Nanti bisa dikirimkan ya, Kak, di link yang Kak Risa share di grup. Kak Risa punya share di grup linknya. Nanti Kak Nimas bisa isi link keaslian karya sekalian biodata. Nah, untuk biodatanya itu maksimal 50 kata. Bebas Kak Nyemas mau sampein apa aja biodatanya. Yang penting maksimal 50 kata.
Kalau mau dikirim via WA juga nggak apa-apa. Pun untuk surat keaslian kalau mau dikirim lewat WhatsApp juga nggak apa-apa gitu. Dan misalkan Kak Nimas pengen nambah naskah lagi untuk ditampilin di buku juga boleh banget ya Kak Nimas. Kita tunggu sampai tanggal 5 ya Kak Tit ya, tanggal 5 Juni gitu. Dan untuk kakak-kakak yang lain, Kak Prameswari, Kak Deti, dan Kak, aku nggak tahu nih, nggak mau ganti namanya, itu juga boleh banget ya, Kak Deti, Kak Prameswari, untuk apa namanya, nambahin naskah puisi untuk dicantumin di antologi buku. Gitu. Oke, thank you ya, Kak Nimas. Dan mungkin satu lagi, ini yang nggak ada namanya, boleh dong konfirmasi atas nama siapa, tolong. Aku minta tolong banget kerjasamanya. Halo? Boleh lewat chat aja Kak atau lewat apa namanya pesan. Kalau misalkan memang nggak memungkinkan untuk open mic. Udah aku ketik sih. Oke, mungkin itu dulu ya untuk Kak Nimas, Kak Prameswari, dan Kak Devi. Kalau ada apa-apa, kalau ada yang pengen ditanyain terkait dengan antologinya, bisa chat aja ya, bisa chat Kak Arisa, chat aku, atau chat di grup aja gitu. Oke, mungkin udah dulu deh Kak Tita, karena ini belum ada respon dari Oke. Kak Mama. Oke, thank you Oke, thank you. semuanya. Thank you, makasih banget Kak Nisa and then once again. Aku mau ucapin makasih banyak buat Kak Nisa yang isi materi kita malam ini gitu. Setelah kemarin kita eh, bahas materinya, sekarang kita langsung auto prakteknya dengan penyampaian yang enak, ringan, nyaman, ekspresif, dan enak, seru, seru, seru. Really, really fun gitu. Aku pribadi pun selama dengerin Kak Nisa kayak cuman natap layar dan angguk-angguk. Oh iya ya, wow, suspicious itu karena memang puisi itu syarat akan keindahan dan estetik. Jadi yang bawain juga alhamdulillah estetik. So, thank you so much untuk malam hari ini yang masih menyempatkan waktunya bareng kami berdua di sini. Dan I hope so kita nggak putus komunikasi, kita nggak putus hubungan gitu. Kalian tetap bisa kontak dan reach kami melalui grup atau misalkan mau japri juga boleh gitu. Dan terima kasih. Kupikir enough untuk pertemuan malam hari ini. Semoga event dan antologi puisi kita sukses. Nah, oh ya boleh mau tuang di IG juga. Semoga event kita sukses dan sesuai dengan ekspektasi dan harapan kita semua gitu. Amin. Dan aku ucapkan selamat istirahat, selamat malam, dan sampai jumpa lagi. See you semuanya. Thank you. See you, thank you semuanya. Tulis di grup aja boleh nggak apa-apa, ramein aja grupnya. Boleh kok kalau mau ini. Oke, ide bagus Kak Deti. Silakan. Boleh, thank you ya Kak Deti, Thank thank you you Kak semuanya. Aku Prameswari, izin live ya. thank you Kak Nimas.